إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah lapangnya dada. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali Allah sebutkan adalah kelapangan dada. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Di sini Allah mengingatkan nikmat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nikmatnya kelapangan dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Kelapangan hati, hati yang lapang, dada yang lapang adalah dada yang penuh kesabaran. Hati yang lapang adalah hati yang pemaaf. Hati yang lapang itu adalah hati yang dermawan. Hati yang lapang akal Islam adalah hati yang senantiasa tegar dan kuat di atas kebenaran. Hati yang lapang ya akal Islam, hati yang bahagia. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Hati yang lapang itu ya akal Islam, hati yang penuh dengan ketentraman, tidak disertai dengan kekacauan hati ataupun kegalauan. Maka ya akal Islam, ketika seseorang dadanya sempit, hatinya sempit, maka kesabarannya pun pendek. Ketika seseorang hatinya sempit, maka ia pun kedermawanannya pun sempit, akhirnya dia pun menjadi pelit. Ketika seseorang yang akal Islam hatinya sempit, maka pada waktu itu sulit untuk memaafkan orang lain. Ketika hati seseorang yang akal Islam sempit, maka ia pun tidak bisa istiqamah di atas kebenaran. Maka betapa agungnya dan betapa besarnya nikmat, yaitu kelapangan dada, kelapangan hati. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulnya tentang nikmat yang besar ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu hai Muhammad? Maka ya akhan Islam, kelapangan dada ataupun lapangnya hati tidak mungkin kita raih kecuali dengan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah dan menjadi hamba yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah, yang senantiasa ia mencintai Allah, yang senantiasa ia mengharapkan karunia dan pahala dari Allah, yang senantiasa keridhaan yang senantiasa ia inginkan dari Allah Jalla wa Ala, maka pada waktu itulah hatinya akan lapang. Oleh karena itu Allah menutup surat tersebut dengan firman-Nya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila kamu telah selesai, maka berdirilah dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap.
Karena hati ketika senantiasa berharap kepada Allah, hatinya akan lapang. Ketika sakit, ia berharap ridha Allah, maka muncullah kesabaran. Ketika pelit, ia berharap kepada Allah, muncullah kedermawanan. Ketika hati sulit untuk memaafkan orang lain, lalu ia berharap ampunan Allah dan keridhaannya, maka muncullah jiwa pemaaf. Dan tidak mungkin itu bisa kecuali dengan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Semakin seseorang ya akhal Islam, tauhidnya kuat, semakin ia cinta kepada Allah, semakin ia beribadah hanya kepada Allah dan mengharapkan pahala Allah saja, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak pula kehidupan dunia, maka saat itu hatinya semakin lapang, dadanya semakin lapang ya akhal Islam. Maka sungguh ya akhal Islam, tidak ada nikmat yang besar kecuali nikmat tauhid. Karena tauhid itu melapangkan dada dan melapangkan hati seorang hamba umat al-Islam. Demikian pula zikrullah. Seseorang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya akan tentram. Dan ketentraman hati itu menimbulkan kelapangan dada. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tentram. Demikian pula sedekah. Sedekah membuat hati kita gembira. Tidakkah kita merasakan ketika kita bisa membantu orang lain, pasti hati kita akan merasakan kegembiraan. Kegembiraan itu pengaruh daripada lapangnya dada kita. Maka ketika kita bersedekah, membantu orang-orang yang susah, maka saat itulah dada kita pun menjadi lapang. Betapa banyaknya ya akhal Islam sebab-sebab kelapangan dada, terutama adalah ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka raihlah ya akhal Islam, upayakanlah kelapangan dada itu dengan cara taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Demikian pula mengharapkan kehidupan akhirat, di mana seseorang hanya mengharapkan di hatinya kehidupan akhirat, akan menimbulkan kelapangan dada, bahkan kekayaan hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat hammuhul akhirah, siapa yang keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat saja, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya, wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah akan jadikan hatinya kaya, penuh dengan qanaah. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina. Demikian orang yang senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat, ia akan mudah menaati Allah, ia akan mudah menjalani sunnah Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hidupnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Sebaliknya orang yang hatinya sangat mengharapkan dunia, dia menginginkan dunia, hatinya akan sempit. Ia tidak akan sabar di atas ketaatan. Ia pun tidak akan sabar akhal Islam terhadap musibah-musibah dunia, karena yang dia harapkan terbesar di hatinya adalah kehidupan dunia, sehingga hatinya menjadi lemah. Rasulullah bersabda, man kanat hammuhud dunya farraqallahu alaihi syamlah. Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya, sehingga ia tidak punya kesabaran, ia tidak punya ketabahan, sehingga putus asa itu sangat mudah sekali menimpa dirinya. Rasulullah SAW menyebutkan demikian dalam hadis tersebut, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Maka ya akhal Islam, betapa pentingnya kita mendapatkan hati yang lapang, dada yang lapang. Itulah yang Allah ingatkan kepada Rasulnya, alam nashrah laka sadrak.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم أرشد شباب المسلمين يا رب العالمين ووفقهم لما تحب وترضى اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر